Tegal kula niku pundi unsur kadang mau dodol iki lho. Dicekake sik, pesene wedang apa? Niki teng kafe niki enten wedang nanas. Oh. Yo, wedang nanas, wedang serai wonten, wedang jeruk. Iki napa iki? Kula teh mawon wong tuwa niku teh mawon. Dang jeruk Wedang jeruk. diet. Ya, bediet. Es teh. Es teh. Oh, jeruk entek. Wah, ditawa-tawa. kowe iku karep kemusuhan bae kok. Padahal kan ngerti ganane iki wedang jeruk. Jeruk, teh. Wedang nanas niku napa sih Bu? Wedang. Wedang nanas niku. Yo wedang piting nanas. Wedang nanas wedang serai. Wedang serai. Aja bingung lho Pak ya. Ya, Bu. Bu. Kula teh lho, Bu teh tawon lho, Bu. Teh tawar. Soalnya pegawainya kan udah Sabar, Jangan ini kita kok wedang dalan wong gelut Ade. Niki kok dikumpulke temen-temen enten apa? Ya ora ngumpul iki wedangan mendina ade ya penting nang kene kok. Oh, nggih. Maksudnya kan enten sing ada yang Saya ganti itu sebetulnya pengen bicara banyak dengan kami semua ini. Ini kan kota kita sedang mau punya kerja yang luar biasa sebenarnya. Pemilihan muda kok napa niku? pilkada. Pilkada. Ya ya, pilkada itu. Ini kita mau memilih pemimpin kita untuk kota Solo ke depan. Oh, penting sekali. Niku mboten dundur to? Ora mau mundur. Lah ini dalam rangka pandemi kudune dundur to, Pak? Memang ada wacana untuk mundur. Ada wacana untuk mengundurkan itu ada, tapi pemerintah sudah memutuskan bahwa tetap akan dilaksanakan pilkada tanggal. Oke, aku jangan. Ben kok wedangmu cepet. Wedang nanas. Biasane lalat. pelayanan. Wedang nanas. Cepet. Iki sing tawar. Gila. Iki serai. Sre guys, Cepet deh. Iki nanas. Kasar sih betul galak ya. Galak. Ora nek yo payu dadol galak kok niku dhewe. Soalnya langganan. Ini jangan. Kadang-kadang mau ya utang. Nah, kene ketok diutangi, Pak De. Ora itu. Kira apa kan? Menurut gue piye pilkada iki pun piye? Nah, aku setuju Pak De ada pilkada. Tapi ora dalam rangka corona. Jadi menurut aku diundur sik. Ora kudu kesusu pilkada coblosan. Nah, besok kalau sudah coronanya sudah selesai, sudah clear, baru pilkada. Aku lagi betul setuju. Ah, Terus kapan langsung corona yuk kapan? sesuk mau besok maka kita berdoa bersama semoga coronanya gendang rampung. Orang kesusu pilkada menurut Ora kesusu Nah, tapi malah. kalau nggak milih nggak ada pemimpinnya no nanti. Ah, benar. Iki nang pengumuman. Mula diundur. Tetap kita milih tapi diundur gitu. utamanya kesehatan. Oke, buat daerah ngendi klaster kuwi. Apa nanti lebih. Iya, itu loh, rasa kesusu. Saya tahu COVID memang semakin naik. Tapi kalau sebuah kota itu karena pemimpin, enengnya PLT, menurut bagi ada banyak kota loh, kota kabupaten loh, yang menyelenggarakan pilkada. Itu kalau semua PLT itu tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Eneng COVID ini piye? Orang bisa mengambil kebijakan strategis. Mau ayo APBD misalnya ini untuk COVID, itu untuk apa? Nggak boleh. Itu kebijakan strategis, mau apa lagi nggak boleh. Repot, repot. Pemimpin itu memang harus ada. Leres. Maksudnya ngeten. Pemimpinnya yang kemarin itu, contohnya wali kota sekarang, itu nggak usah masa jabatannya kita undur gitu loh. Orang yo nanti rampung coronane gitu loh. Soalnya biaya. Jadi nggak usah pakai PLT gitu loh. Biaya pilkada ya Pak. Aku ya setuju. Iya, setuju lah. Tumben loh kayak Itu lho Pak, corona lho Pak, niki lho. Corona lho Pak. Nyawa, ini nyawa. Masalahnya kan orang pasti. Bukan hanya apa, ini nyawa Pak. Tapi kan mesti Gede loh, ada Pak. protokol kesehatan. Protokol tidak bisa menjamin. Saya kue doron moron kon KPU ya toh, TPS kan KPU. Ya kok tertular cicilan Apa meneh ya ibu-ibu ya.
mulai kok TPS kecil-kecil. Medeni. Apa mending metu aku. Gerombol-gerombol corona teko. Iki lho. Apa medeni? Iki lho. Kejar-kejar, geletak. Yang saya wedi kuwi kok malah kena. Mula aja nyoblos kok sik Itu kita udah ukur sih. Aku tak lakon. Seandainya pilkada tetap jalankan, gue moro neng TPS ora. Nek pas masa corona saya enggak. Gue golput berarti. Iya, sementara. Karena saya ingin aman. Saya masih ingin hidup, Pak. Walaupun mboten langsung nggih. Ora sakit ngono. Golput itu boleh. Oh, boleh. Golput itu hak. Boleh. Kamu tidak nyoblos boleh. Ini nek kowe ajak-ajak kancamu ngejak golput. Oh, enggak. Ora aku ora tau ngejajak no. Paling iki mau ning krungu suaraku kok dadi kepengin golput dhewe. Itu kan terserah dia, bukan saya. Nek wis ngapori. Ora ngopori, kaya apa-apa wae. Kowe nang wedangan ini ngene iki padha karo provokasi lho. KPK do krungu lho. Lah kok malah kok ngewangi? Kok malah dadi ngewangi Pak Dene kae? Iki kita malah ya bingung sok ngewangi kene sok ngewangi. Oh, ceramah-ceramah lho. Nek aku lho, Bu. Maksudku. Bu, saya menengok sik, Bu. Nek aku ya kok ora setuju, bener aku omongane Bener lho. Aku lho ora setuju. Ini lho maksudnya lho, Pak Dene. Semakin kita takut, nanti malah kita kena. Yang penting nggak takut dulu, sesuai protokol kesehatan. Mau tak terangke, kowe kamu den aku kanca dokter akeh. Aku Wah. kanca dokter akeh. Ngerti ora, Pak De? Corona iki ora ketok. Iki bagaikan demit. Bagaikan demit. Lah aku nek kowe do nyoblos nang KPU apa TPS. Kok di bun-bunanmu ditulungi corona. Apa ngerti? Ada metu. Metu kok biring kejar-kejar. Sing ditempel iki ora bun-bunan ya, Apa? Cangkem iki lho. Lah nek cakeme nganggo masker atau bumbunan. Karo iki. Corona itu kan bagaikan pencuri. Dia golek menyusup dari mana? Dia nganggo masker, golek menyusup kadang mlebu kok kuping ya iso. Oh iya. Iso. Dokter lho. Sing ngandani dokter koncoku. Oh, iki ngerti iki aku nang. Sik wis ayo ojo engel-engelan kabeh. Ojo engel-engelan. Ojo iki padha ngawure. Iki mesti padha ngawure, kowe mesti kerep ngawur. Lah kamu kancamu dokter aku medhek dokter sapa ora medhek muni dukun kok. Ora mungkin dokter. Kancamu juga ora. Ah, dukun Kuwi dokter spesialis. Nek aku Dokter spesialis anak, bener gak? cocok. Saya dhewe golek golek apa wong sing mudeng tenan soal pilkada. Sampai dengan bicarane nyoblos, bicarane kampanye itu kan ada banyak cara. Ya, biar makin salah paham ya, Pak. Kok enek anu to kene? Yang tahu kamu kok. Ora teh lho iki. Iki kok betul. Udah teh ngono. Oh, gak turun aja, Bu. Bu, pegangi ya, Bu. Nggih, enggak pegange Kak. Sing sing terkenal ning nggone dhewe sing akeh dipromoke iki lho Pak Kono. Anu iki. Pundi niki? Betul, Bu. Ini mau dua engel-engelan, Pak, pilkada. Aku dengan itu kan ketua KPU kok gak jadi nggih. Nggih. Nek iki gantas teko KPU. Gantas Ketua KPU. Mboten ngomong tepat Pak De jenengan niku. Ya wong lagi rapuh. Oh, lagi rapuh nggih. Rasanya ribut. Jadi masyarakat itu nggak sih, ribut macam ini, ya nggak ngomong tentang dagangan itu ribut. Orang yang mau tekan Iya, kalian ngasih malah mau ngundang-undang pemerintah mau pemerintah itu penjamin keselamatan kita bersama. Memang kesehatan itu adalah hukum yang tertinggi. Tetapi sudah diputuskan dalam hal ini sudah disepakati oleh para pihak yang punya kewenangan terkait dengan pelaksanaan pilkada. Satu, KPU sebagai penyelenggara pemilihan serentak, bahasanya di ketentuan itu pemilihan serentak. Kemudian Komisi 2 DPR RI yang diwakili Komisi 2 dan juga pemerintah dalam hal ini Mendagri sudah sepakat bahwa pemilihan serentak lanjutan ini tetap akan dilaksanakan di 9 Desember 2020 termasuk Pilwalkot Surakarta itu tanggal 9 Desember 2020. Kunjunganipun Nggih, matur Nika kunjungan paling istimewa nuwun. berarti itu kenaikan imun katanya.
ini kan belum besok pilkada dilaksanakan, kita sebagai warga negara tetap harus mentaati itu. Saya sebagai wong tua ini tetap manut, mukos dan manut karo aturan pemerintah. Ini apakah juga masih sama seperti pilkada ketika tidak pandemi? Oh berbeda, Pelaksanaannya. berbeda. Jadi pemilihan serentak, banyak pemilihan serentak dalam kondisi bencana non alam, pandemi COVID-19. Ini sudah ada ketentuannya, yaitu melalui peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Di situ sudah diatur, sudah disebutkan bahwa semua tahapan pemilihan kepala daerah atau pilwalkot serentak ini, pemilihan serentak lanjutan ini harus memenuhi yang namanya protokol kesehatan. 1, harus pakai masker, minimal itu masker. Kemudian pakai Hand sanitizer atau cuci tangan dengan air yang mengalir. Kemudian jaga jarak, itu wajib hukumnya. Nah, saat ini kan sedang masa kampanye. Kampanye pun juga diatur, ada kampanye pada masa pandemi. Yang namanya rapat umum yang dulu kumpul banyak itu tidak boleh. Kemudian kalaupun kampanye diusahakan secara daring dalam jaringan. Kalaupun luar jaringan atau tatap muka, paling banyak hanya 50 orang dengan memperhatikan kapasitas ruangan, jaga jarak minimal 1 meter, kemudian disediakan sarana sanitasi dalam cuci tangan, kemudian dengan air yang mengalir, dan tentunya pakai hand sanitizer. Itu wajib. Jadi maksimal hanya 50 orang. Diharapkan secara daring atau dengan menggunakan media sosial. Tentunya media sosial yang secara bijak, tanpa hoax, anti sara, dan juga yang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Itu kaitannya dengan kampanye. Jadi kalau dengerin nggak boleh, intinya yang namanya menyebabkan kerumunan itu dilarang, dan itu sudah ada sanksinya, baik sanksi administrasi, yaitu yang punya kewenangan dari teman-teman Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu di tingkat Kota Surakarta maupun sampai di tingkat kelurahan. Kemudian pada saat itu diingatkan secara tertulis, diberi peringatan. Jika 1 jam pada masa kampanye tidak mengindahkan, maka Bawaslu punya kewenangan untuk menghentikan kegiatan kampanye tersebut. Misalnya masih ngeyel, nah itu maka sanksinya selama 3 hari berturut-turut dilarang menggunakan metode kampanye yang dilarang tersebut. Umpamanya ngeten Bu, tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena tempatnya luas, itu 100 orang, tapi protokol kesehatan ketat. Nah, ketat kan Tetap tidak boleh. Karena Karena yang namanya aturan PKPU 13/2020 itu maksimal hanya 50 orang. Bahkan kemarin pada saat penetapan pasangan calon itu dalam rapat tertutup tidak menghadirkan pasangan calon. Dalam pengundian nomor urut yang harusnya rame itu juga dilarang mendatangkan atau melibatkan, mengajak pendukung, karena memang itu dilarang. Jadi hanya dibatasi, bahkan debat nanti, debat publik antar paslon itu maksimal hanya 50 orang di dalam ruangan. Itu saja sudah diatur secara ketat, hanya paslon, 4 orang tim kampanye, kemudian Bawaslu itu pun juga diatur hanya 2 orang, kemudian KPU kalau di kota hanya 5 orang, dan tim teknis kaitannya yang menyiapkan secara teknis untuk persiapan debat. Jadi tidak boleh ada pendukung. Kemudian kewajiban KPU adalah menyiarkan secara langsung live streaming minimal di media sosialnya KPU. Kalau punya anggaran ya live streaming secara live di televisi atau lembaga penyiaran publik baik ataupun swasta, atau juga bisa lewat siaran tunda. Nah, ini jadi meskipun itu tidak
boleh menghadirkan atau ditonton langsung oleh pendukungnya, tetapi ada kewajiban harus disiarkan, harus disampaikan ke masyarakat supaya tahu bahwa debat publik itu apa sih program, apakah visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon. Itu kalau kaitannya dengan kampanye. Beda lagi nanti kalau kaitannya di tempat pemungutan suara. Nah, ini juga beda. Ini juga beda. Ini tugasnya saja KPPS ya sekarang tuh baik mulai dari KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, KPPDP kemarin pemutakhiran petugas pemungutan data pemilih yang coklik ke rumah-rumah itu, kemudian ini KPPS, semuanya wajib direpit. Bahkan kalau KPU itu wajibnya adalah di swab, memastikan bahwa pada saat melayani masyarakat kunjungan door to door itu dipastikan sehat dan harus memakai alat pengaman diri. Kalau teman-teman PPDP kemarin pakai masker, kemudian kasus panjenengan juga masing-masing pakai pelindung wajah. Kemudian kalau kaitannya dengan penanganan berkas harus pakai kaos tangan. Kemudian alat tulisnya juga rajin disterilkan. Kalau tidak boleh gonta-ganti. Misalnya ini yang punyanya petugas, kemudian yang kalau masyarakat tidak bawa ballpoint, maka khusus ini diberikan. Kemudian kita pakai sendiri. Kemudian juga rajin disterilkan, disinfektan. Nah untuk TPS juga begitu, besok itu meskipun alat coblosnya hanya satu, tapi masing-masing pemilih itu diberikan yang namanya sarung tangan plastik habis pakai. Jadi begitu, tidak ada. Jadi begitu masuk maka harus di termogan itu loh, ukur suhunya. Jika suhunya 37,3 derajat, maka diberikan bilik khusus. Tidak sama dengan yang lainnya, meskipun dalam satu TPS tapi diberikan bilik khusus yang melayani pakai baju kayak astronot itu, baju hazmat, kemudian pelayanannya menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Nanti tubuhnya Bu, kalau itu ya, jadi itu nanti ada yang namanya gelombang. Artinya nanti di undangannya akan diberikan nomor urut DPT 1 sampai 50, jam 7 sampai jam 8. Kemudian dibagi, meskipun kalau terlambat ya masih boleh. Artinya ada pembagian jadwal, pembagian jam supaya masyarakat itu tidak berbondong-bondong. Harus tepat ya Bu itu datanya. Jadi misalnya Bapak jam 9 diharapkan itu supaya tidak terjadi kerumunan. Dan begitu masuk di kursusnya, kemudian cuci tangan, kemudian diberi sarung plastik, kemudian masuk itu mengisi daftar itu tanda tangan. Kemudian di tempat petugas KPPS ini juga disediakan yang namanya hand sanitizer supaya alat tulisnya itu. Nah setelah itu diberikan surat suara dicoblos, tapi memang satu, tapi kan ini sudah pakai sarung tangan plastik. Nah sudah selesai dimasukkan, kemudian mau keluar itu sarung tangannya dilepas, kemudian dibuang di tempat sampah. Nah ini dikasih tintanya itu kalau tidak tetes itu nanti semprot. Artinya tidak, tetapi menandakan bahwa ini sudah menggunakan hak pilihnya. Kemudian tetap ada tempat cuci tangan, itu bisa cuci tangan di situ juga. Ini tidak hilang tintanya tidak hilang. Jadi itu proses. Jadi tetap sesuai protokol kesehatan. Itu kaitannya dengan pemungutan. Terus prosesnya setelah itu gimana? Nah, kalau setelah itu kan itu petugas itu di ruangan selebar berapa orang? Ya intinya tetap ada jaga jarak 1 meter. Makanya harus lebih luas. Oh gitu ya. Harus lebih luas. Jadi tempatnya itu lebih luas. Itu memungkinkan sampai malam Bu. Nah, ini pemungutannya waktunya hanya sampai jam 1. Tetapi ini ada wacana. Bisa enggak itu diundur sampai dengan jam 15. Bukan jam 15. Satu lagi
juga sedang ada wacana kaitannya dengan KSK, kotak suara keliling. Nah, jadi selain ada TPS reguler, TPS yang melayani itu, bagi yang misalnya takut ke TPS, misalnya nanti terjadi itu akan dilayani oleh petugas KPPS ini. Yang sakit tidak bisa. Sakit ya tetap dilayani. Berarti datang ke rumah ya? Kalau yang bagus. Nah, kalau yang buta itu ada yang namanya template ya, template untuk yang tunanetra, difabel tunanetra. Ya karena kan prinsipnya pemilihan ini kan salah satunya itu adalah aksesibilitas. Ya, artinya keterjangkauan siapapun baik yang difabel maupun tidak difabel itu harus bisa menggunakan hak pilihnya. Makanya harus lebar karena bagi yang tuna pakai kursi roda juga bisa. Makanya TPS tidak boleh dibuat tangga supaya kursi roda bisa jalan. Jadi lebih lebar. Gitu. Kalaupun tidak bisa menggunakan hak sendiri, maka menggunakan yang namanya form pendamping. Namanya form C3. Itu siapapun boleh mendampingi yang difabel ataupun mungkin juga yang yang buta, yang netra, ataupun yang orang sepuh kalaupun mau datang. Kemudian ada C3 form pendamping, boleh itu petugas KPPS, boleh anggota keluarga, Boleh anggota keluarga. boleh. Jadi, tapi harus mengisi yang namanya form C3 Karena pendamping. diisi itu. Banyak besok ini. Nah itu. Nah, ya itu kan tetap ini ada kan di situ C3 itu bahwa tetap memberikan kerahasiaan, menjamin kerahasiaan dan independen dari pemilih itu. Berarti itu tugasnya saksi ya Bu ya? Bukan, beda. Yang Kalau menyaksikan saksi, tadi ya Bu? oh bukan. Kalau saksi itu adalah saksi dari tim pasangan calon nomor urut 1 dan tim pasangan calon nomor urut 2. Itu yang namanya saksi dan mendapatkan surat mandat dari pasangan calon. Kalau ini adalah pendamping pemilih. Maksudnya bingung guys, didampingi. Diarahkan apa-apa. Nah besok itu juga akan ada yang namanya mengurangi kerumunan di KPU kan begitu supaya cepat hasilnya kan dari yang namanya form C1 hasilnya itu. Ada yang C1 plano yang ditempelkan yang teli itu C1 plano sebagai mahkotanya. Itu masyarakat bisa memfoto. Jadi ini sih bahaya ini. Nah, ini bisa memfoto gitu kan. Kemudian petugas KPPS ini nanti juga ya ada namanya e-rekap ya. Jadi bisa langsung dipakai alatnya, makanya syarat KPPS sekarang ini usianya paling rendah 20, paling tinggi 50. Selain persoalan teknologi informasi, juga persoalan COVID. Karena kalau yang usia lansia itu rentan, sehingga pembatasan usia itu aturan yang sekarang itu seperti itu. Jadi ada yang namanya rekap itu difoto, di-scan, kemudian bisa dikeringkan. Tapi itu hanya sebagai alat kontrol masyarakat, memastikan bahwa petugas dari KPPS sampai nanti rekap di tingkat KPU itu benar sesuai dengan hasil yang ada di C1 plano. C1 plano itu nanti juga difoto kemudian di-scan dikirimkan KPU. Nah, tetapi itu Masyarakat tidak boleh menyaksikan mas pembukaan. boleh, tetapi tetap melaksanakan yang namanya protokol kesehatan. Nanti itu petugas keamanan dalam TPS yang harus ikut mengamankan, mengatur. Kalau ada kerumunan harus itu. Kalau nggak mau ya berarti nanti diingatkan. Jadi tetap ada. Boleh kalau masyarakat Boleh. Mungkin bisa perwakilan ya. Ya, tetapi yang wajib itu ada tetap di luar TPS, nggak bisa masuk di dalam. Karena yang di dalam itu hanya saksi tim paslon nomor 1 dan tim paslon nomor 2 saksi, kemudian pengawas TPS, kemudian juga kalau ada pemantau pun di luar, kemudian petugas KPPS. Tetapi dipastikan tempat TPS-nya itu, tempat pemungutan suaranya itu harus terang dan bisa dilihat oleh supaya kita tahu nomor 1 dijaga pencegahan. Nah itu. Jadi masyarakat tetap boleh menyaksikan ketika perhitungan suara itu. tetapi tetap dijaga jarak.
yang sering balik ke ngomong itu. Ini kan global tadi loh. Nah, Itu tetap diusir lu harus satpol no. Satpol PP diusir itu. Petugas keamanan dalam TPS-nya kan petugas KPPS itu KPPS itu kan ada 7 1 sampai 7 tidak harus linmas. Kita nanti kan akan KPU itu akan apa istilahnya ini sekarang lagi perekrutan untuk 7 KPPS dan 2 petugas keamanan dalam TPS. Di luar juga tetap ada linmas biasanya. Itu satu kelurahan kayaknya 10 kalau tidak. Iya, Itu tapi kan di luar TPS tapi di dalam TPS itu ada 2 yang tugasnya selain mengamankan juga memastikan besok itu harus tetap jaga jarak, juga memastikan tadi apa namanya sudah tintanya sudah disemprot atau ditetes atau juga ikut mengukur suhu pada waktu masuk. Ada yang golput gitu tuh gimana tuh? Nah kalau golput Itu hak lu. kalau KPU kan sebenarnya tidak mengenal golongan ya golput ya, tapi KPU tugasnya Khawatir adalah bang gitu, kemudian aku golput baik. Nah ini berarti kalau ini persoalan warga negara yang baik itu kan kalau golput harusnya kan nggak boleh minum haknya ya sebagai warga negara. disarankan jangan golput gitu kan. Ya maka KPU itu melakukan pendidikan pemilih atau sosialisasi. Baru saja tanggal 9 kemarin kami sudah membentuk yang namanya tenaga penggerak partisipasi. Nah, kayaknya teman di sini ada yang jadi tenaga penggerak partisipasi BPP. Sita atau siapa itu kan ikut jadi tenaga penggerak partisipasi. Intinya memberikan pendidikan pemilih, kemudian cara memilih yang benar itu seperti apa. Mengenalkan calonnya ada 2, nomor urut 1 itu siapa, nomor urut 2 siapa. Pengenalan terhadap calon kan kurang mendalam gitu loh. Kalau hanya lewat daring, lewat kalau berhubung sekat, itu Nggak pakai kampanye Kampanye yang seperti yang tapi ini malah luwih ringan loh. ya memang lebih Anu kok calon-calon ini malah Iya, tapi biayanya bagi, sikit loh. bagi kita kan kurang mengenal gitu loh. Kita kurang mengenal bagaimana program-program mereka. Makanya kita sekarang harusnya melek apa ya? Melek Apa IT, melek? bukan. Melek medsos, tapi yang harus yang bijak ya, menggunakan tidak boleh apa hoax, berita bohong, kemudian isu sara itu nggak boleh. Nah, sekarang hampir semuanya pakai media sosial dan media daring ini. makanya itu ini jadwalnya ya nggak jelas ya. Kalau jadwalnya sudah di ini mungkin kurang informasi. Sebenarnya kalau kampanye itu sudah dilakukan mulai 3 hari setelah penetapan pasangan calon. Itu sudah penetapannya itu kan 23 September. Kemudian 3 harinya itu ditambah 3 hari baik 26 September sampai dengan sebelum masa tenang. Masa tenang itu 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Hari pemungutan suara tanggal 9, dihitung mundur 3 hari di masa tenang 8, 7, 6, kemudian kampanye sampai berakhir sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Itu jangan Itu semua bentuk kampanye bisa. Boleh door to door. Boleh, mungkin kalau kampanye itu kan tidak harus, mungkin dengan alat peraga kampanye kan sudah ada spanduk banyak itu. Nah, itu bagus. Kadang orang gagas kalau itu udah kampanye itu. kan orang-orang itu kan pengen tahu kan rekodnya. Iya, itu yang penting itu. Nah, itu bisa lihat di webnya KPU. Itu webnya Aku KPU jalur itu nanti ada kayak KPU Surakarta. Ada ya. Dan itu ada gambarnya pasangan calon nomor urut 1 Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakoso itu diusung oleh PDI Perjuangan. Hanya satu loh yang usung, hanya satu loh yang usung, hanya satu loh ya itu. Kemudian satunya lagi pasangan calon nomor 2 itu adalah bisa dikenal Bagio Wahyono dan Suparjo Francisco Sapri. Itu nomor 2 itu pasangan calon perseorangan. Ada ininya apa namanya, visinya apa, programnya ada. Ini pengalamannya dia. Ya langsung dilihat. Terus ada itu di ini namanya biodata.
daftar riwayat hidupnya ada. Nah, riwayat pendidikan, kemudian keluarganya, istrinya, nomor teleponnya, itu ada semua karena itu bagian dari informasi publik yang harus KPU sampaikan kepada masyarakat. Ini saya keseruan ini. Ini apa? Bu, apa Bu? Paslon nomor sekian, kekayaan sekian, utangnya biron itu utangnya Ada di LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu ada di webnya KPK. Oh, itu juga buka. Ada. Lihat, lihat semua. Nah, nomor 1 itu juga punya Pak Mas Dan katanya juga punya hutang. utang ke barang tidak. Orang udah diutang. Terus yang nggak tahu, saya nggak hafal, tapi silakan lihat di webnya kpk.go.id. Itu laporan harta kekayaan ada. kpk.go.id. Itu kalau KPU Kota Surakarta mau lihat itu KPU Kota Surakarta.go.id. Ya. Kalau mau lihat apakah jenengan tanggal 9 Desember itu sudah terdaftar sebagai pemilih, kemudian di TPS mana, itu lihatlah lindungi hak pilihmu.kpu.go.id. Oh. Itu ditulis NIK-nya. Ya. Lindungi Hak pilihmu.kpu.go.id. Langsung kan dimasukkan NIK-nya 337205. Mesti wong Solo itu wong Banjarsari. Nah, soalnya 05 3372 waktu Solo, 05 itu Banjarsari. Jebres itu 04. Kalau Lawean 01. Terus tanggal lahirnya, kalau perempuan ditambah 4, misalnya 10 28, misalnya 28, 10 berarti 68, 10 74 terus nomornya. Itu NIK masukkan tuh rumusnya NIK. KPU itu harus apa? Itu karena ada rumusnya. NIK nomor induk kependudukan. Ada orang kan ada kau bu, dulu kan dari cetok semua. Jadi saya kira gini. Saya pulang ke main golf tadi nanti tuh. Kepada seluruh masyarakat Jakarta. Kepada seluruh masyarakat Surakarta, karena semua sudah cukup jelas bahwa pemerintah sudah memutuskan bahwa pilkada akan dilaksanakan tanggal 9 Desember itu pasti, dan KPU tadi sudah menjelaskan urutannya. Pertama, kesehatan masyarakat tetap dinomor satukan, meskipun tetap kita menjalankan pilkada. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu datang ke TPS untuk ikut nyoblos besok tanggal 9 Desember. Nah, saya kira itu pertemuan kita sekarang ini, matur nuwun. Tetap jaga kesehatan. Ini supaya kita patuh diunjuk. peningkatan imun nih kayaknya. Tunjuk.